cahaya yang terbuka. Sebuah kota kecil dapat menyalakan api perubahan dalam kehidupan seorang wanita. Staci Monroe, seorang pelukis lanskap berbakat, mendapati dirinya berada di persimpangan jalan setelah putus cinta yang sulit. Mencari ketenangan dan inspirasi, ia pindah ke sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan Blue Ridge di Virginia. Dia berharap pemandangan yang tenang akan membantunya sembuh. Namun, ketidakpastian mengintai ketika ia berjuang untuk mendefinisikan kembali rasa memiliki, menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Ketika ia memulai hidup barunya, ia bertemu Lindsay, seorang penjaga hutan yang bebas dengan senyuman menawan dan cinta untuk alam. Saat jalan mereka bersinggungan di latar indah ini, Staci menyadari bahwa tantangan dalam perjalanan emosionalnya mungkin lebih rumit dari yang ia perkirakan. Suatu malam yang badai, saat Staci bermain aman di dalam rumah, petir menggelegar secara tiba-tiba membuatnya terburu-buru keluar untuk mengambil barang-barang yang berserakan di terasnya. Ia secara tak sengaja terpeleset di genangan lumpur dan terjatuh dari anak tangga depan, mendarat dengan canggung. "Hei, apakah kau baik-baik saja?" Suara Lindsay memanggil dari sisi lain pagar, kekhawatiran terukir di wajahnya. Staci melihat ke atas, mencampurkan rasa malu dan keinginan berputar-putar dalam dirinya, tetapi ia menepis pikiran-pikiran itu untuk saat ini. "Aku baik-baik saja," ia berbohong, perlahan berusaha bangkit. "Baik-baik saja?" Suaranya tidak seperti itu saat kau jatuh. "Aku akan ke sana," Lindsay berkata, dengan mudah melompati pagar. Saat Lindsay mendekat, jantung Staci berdebar, bukan karena jatuh, tetapi dari gelombang perasaan tak terduga. Lindsay membungkuk, memeriksanya. "Kau seharusnya hati-hati. Ini licin di luar sini," ia mengejek, senyum nakal menghiasi bibirnya. Staci tertawa lembut meskipun kesal dan sakit. "Terima kasih, aku akan mencatat itu." "Aku Staci, omong-omong. Senang bertemu denganmu, Staci." "Aku Lindsay." Ia menjulurkan tangannya untuk membantu Staci bangkit, jari-jari mereka bersentuhan, dan gelombang listrik mengalir di antara mereka. "Jadi, apakah kau selalu mengundang cedera ke pesta sambutanmu?" Dalam sekejap, Staci melupakan rasa sakit dan patah hati yang dia bawa dari masa lalunya. Hanya saat mereka datang dengan perusahaan yang baik, ia menjawab, suaranya lebih lembut dari yang ia maksudkan. Kedua wanita itu terlibat dalam percakapan yang mudah, dan saat hujan mulai turun, mereka menemukan tempat berteduh di bawah atap teras. Tawa mereka menari di tengah suara hujan yang lembut. "Apakah kau melukis?" tanya Lindsay, matanya mengamati percikan warna di sudut halaman belakang Staci. "Ya, itu adalah hasratku. Aku berharap bisa menangkap keindahan di sini. Pegunungan, cahaya. Tapi itu sedikit lebih sulit daripada yang aku kira." Staci menunduk, agak lesu, mengingat perjuangan terbarunya. "Aku rasa aku masih mencari tahu semuanya." Lindsay memiringkan kepalanya, mempelajari Staci dengan minat. "Bagaimana kalau aku menunjukkan sekeliling besok? Aku tahu tempat-tempat terbaik untuk menikmati pemandangan. Mungkin itu akan menginspirasimu." Staci merasa hatinya bersemangat dengan tawaran itu. "Aku akan sangat suka." "Terima kasih, Lindsay." Itu terdengar sempurna. Hari berikutnya, saat mereka mendaki melalui hutan, kaleidoskop warna musim gugur membungkus mereka, dan dunia terasa hidup. Mereka berbagi cerita dan impian, Staci membuka diri tentang putus cintanya, Lindsay menceritakan petualangannya di alam. Setiap kata yang ditukarkan terasa seperti sapuan kuas di kanvas kosong, lebih dalam dan lebih berani dari sebelumnya. Setelah berjam-jam mendaki, mereka menemukan sebuah lapangan dengan pemandangan jelas pegunungan. Saat sinar matahari menembus kanopi, itu menciptakan cahaya ethereal di sekitar mereka. Lindsay menyarankan, "Kau harus melukis pemandangan ini."
Ini menakjubkan. Staci tersenyum, merasakan percikan inspirasi. Aku rasa aku akan. Tapi aku ingin menangkap tidak hanya apa yang kulihat, tetapi juga bagaimana rasanya. Seperti kebebasan. Lindsay merenung, melangkah lebih dekat, bahu mereka bersentuhan. Persis seperti itu, Staci menjawab, mata mereka saling terpaut. Koneksi antara mereka semakin menguat, terasa nyata seperti warna-warna cerah di sekitar mereka. Di tengah senyuman dan tawa bersama, Staci menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melukis lanskap baru, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya, dibantu oleh kehangatan dan koneksi yang ia rasakan dengan Lindsay. Hari-hari menjadi minggu, dan saat musim berganti, begitu juga hati Staci. Kota itu secara bertahap menjadi tempat perlindungan, satu tempat yang dipenuhi kemungkinan dan penerimaan. Lindsay tetap di sisinya, dengan lembut mendorongnya menuju penyembuhan, mengungkapkan lapisan kebahagiaan yang ia kira telah hilang di bawah bayang-bayang masa lalunya. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Staci mengundang Lindsay untuk melihat lukisan yang telah ia selesaikan, sebuah masterpiece yang mencerminkan tidak hanya keindahan Blue Ridge tetapi juga pertumbuhan yang telah ia alami sejak pertemuan pertama mereka. Saat mereka mengaguminya, Staci membisikkan, "Kau sudah menjadi inspirasiku, kau tahu." Tatapan Lindsay lembut, dan ia melangkah lebih dekat. "Dan kau sudah menjadi inspirasiku. Tempat ini indah, tetapi kau telah memberi kehidupan padanya." Jantung Staci berdebar, dan dalam momen itu, semuanya selaras, mimpi mereka, ketakutan mereka, dan ketertarikan yang tak bisa dipungkiri yang telah berkembang perlahan. Kedua wanita itu mendekat, bibir mereka bersentuhan lembut, membangkitkan babak baru di mana seni bertemu cinta, dan cakrawala terbuka menjadi kemungkinan yang tak berujung. Di kota kecil itu, di tengah lanskap yang hidup, Staci belajar bahwa terkadang, perjalanan untuk menemukan kembali diri kita sendiri juga merupakan perjalanan menuju orang lain, satu penuh warna kasih sayang, tawa, dan janji akan apa yang akan datang. Ketika Staci dan Lindsay mundur, mata mereka menyimpan campuran kejutan dan keajaiban. Dunia di sekitar mereka terasa terhenti, seolah-olah malam itu telah berhenti sejenak untuk menyaksikan momen yang mereka bagikan. Angin hangat berdesir melalui dedaunan, membawa aroma pinus dan janji sesuatu yang baru. Wow, Staci menarik napas, sesaat kehilangan kata-kata. Ia dapat merasakan pipinya memerah, dan sensasi ciuman itu menyalakan percikan yang telah lama tidak ia rasakan. Wow, memang, jawab Lindsay, senyumnya sekarang dipenuhi dengan sedikit rasa malu. Ia menatap ke bintang-bintang berkilau di atas. Aku tidak menyangka akan terasa seperti itu. Maksudku, aku tahu kita memiliki koneksi, tetapi ini berbeda, bukan? Staci menyela, jantungnya berdebar saat ia melangkah lebih dekat, tertarik pada Lindsay seolah-olah gravitasi. Aku tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Apa? Tentang terjatuh dari tangga. Lindsay mengejek, tetapi matanya serius saat bertemu dengan Staci. Staci tertawa, menyimpan tangannya di saku jaket untuk mencegahnya bergetar. Tidak, maksudku kita. Aku pikir aku pindah ke sini untuk mencari ketenangan dan pemulihan, tetapi aku tidak pernah berharap bisa merasa hidup lagi. Setahun ini sangat sulit bagimu, Staci. Tidak apa-apa untuk menurunkan pagarmu, Lindsay mendorong lembut, telapak tangannya menyentuh lengan Staci. Aliran kerentanan tiba-tiba meliputi Staci. Ia menarik napas dalam-dalam, hanya saja, setelah putus cinta, aku sangat takut. Takut untuk jatuh cinta lagi dan terluka. Tetapi bersamamu, segala sesuatunya terasa berbeda. Lebih mudah. Seperti aku bisa menjadi diriku sendiri. Lindsay melangkah lebih dekat, suaranya rendah, kau bisa menjadi dirimu sendiri dengan aku. Aku paham,
mempercayai kembali bisa sulit. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan ketakutan menahan kita. Bagaimana kau bisa begitu bijak? Staci bertanya, memiringkan kepalanya dengan nakal, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Lindsay tertawa, suaranya bergema di malam yang tenang. Semua malam yang dihabiskan berbicara dengan pepohonan, aku rasa. Mereka adalah pendengar yang hebat. Saat mereka bertukar tawa, batasan yang Staci secara tidak sadar bangun di sekitar hatinya mulai runtuh. Apakah kau pikir kita bisa menjelajahi ini? Apa yang kita miliki? Ekspresi Lindsay menjadi lembut. Aku sangat menyukainya. Tapi tidak ada tekanan, oke? Mari kita ambil pelan-pelan. Kita bisa menikmati kebersamaan dan melihat kemana perjalanan ini membawa kita. Staci mengangguk, diliputi perasaan syukur dan kegembiraan. Aku bisa melakukan itu. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka mulai menjalin kehidupan mereka lebih rapat. Eksplorasi mendaki menjadi rutinitas, dan malam-malam panjang dihabiskan memasak bersama di dapur Staci yang nyaman, tertawa tentang bahan-bahan yang tercecer dan berbagi cerita masa kecil. Koneksi mereka berkembang saat mereka mengalami hidup dalam warna, dari matahari terbenam yang dibagi sampai momen tenang melukis di studio berdampingan. Suatu hari musim gugur yang sejuk, saat daun-daun keemasan bergetar liar dalam angin, Lindsay membawa Staci ke sebuah air terjun tersembunyi di dalam hutan. Suara air yang mengalir menciptakan suasana yang ethereal. Duduk di sini, Lindsay menginstruksikan, mengeluarkan selimut dari ranselnya dan menghamparkannya di tanah. Mereka duduk, dikelilingi oleh alam, merasakan tanah yang sejuk di bawah mereka. Lihatlah itu, Lindsay berkata, menunjuk ke arah air terjun. Bukankah itu sempurna? Sejujurnya, rasanya seperti mimpi, Staci menjawab, keindahan pemandangan itu memantulkan kehangatan yang menyebar di dadanya setiap kali ia melihat Lindsay. Mereka berbagi momen tenang, menyerap ketenangan di sekitar. Terinspirasi, Staci mengeluarkan buku sketsanya dan mulai menggambar, menangkap detail-detail rumit dari air terjun dan warna-warna musim gugur yang cerah. Aku tidak percaya betapa indahnya itu, Lindsay berkata, condong untuk melihat lebih dekat karya Staci. Kau menangkap energinya dengan sempurna. Staci merah, merasa bangga dengan pujian Lindsay. Aku merasa sangat terinspirasi di tempat ini, di perusahaanmu. Saat matahari mulai terbenam di balik cakrawala, menciptakan warna emas di mana-mana, Lindsay meraih tangan Staci. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa beruntung. Aku tidak pernah berharap menemukan seseorang sepertimu. Seolah-olah semua yang aku pikirkan tentang diriku berubah. Staci melihat ke bawah ke jari jemari mereka yang saling menggenggam, hatinya dipenuhi rasa bahagia. Kau berarti banyak buatku, Lindsay. Aku telah tersesat begitu lama, dan kau membantuku menemukan pijakanku kembali. Kau telah menyalakan api dalam jiwaku. Tatapan Lindsay menjadi intens, dan Staci merasakan daya tarik di antara mereka semakin erat. Staci, ia mulai pelan, aku rasa kau juga telah menyalakan api dalam diriku. Aku tidak menyadari betapa kesepian diriku, bahkan dikelilingi oleh keindahan hutan dan pegunungan, sampai aku bertemu denganmu. Saat itu, matahari secara penuh tenggelam di balik pegunungan, meninggalkan hanya jejak malam. Dalam cahaya setengah itu, dengan bisikan pepohonan dan suara lembut air terjun, Lindsay melangkah lebih dekat lagi, dan mereka berbagi ciuman yang berkepanjangan. Waktu terasa terhenti, membungkus mereka dalam kehangatan dan rasa aman. Saat mereka berpisah, udara terasa berat dengan janji yang tidak terucapkan. Sekarang bagaimana? Staci berbisik, bersandar pada Lindsay saat ia mencari napasnya. Kita jalani saja hari demi hari, Lindsay menjawab, telapak tangannya menyentuh pipi Staci, mengirimkan getaran di tubuhnya. Kita terus menjelajah bersama,
kita menciptakan seni dan kenangan, dan yang terpenting, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Staci mengangguk, merasakan perpaduan antara semangat dan kenyamanan. Dia menyadari bahwa dia mulai membayangkan masa depan yang tidak lagi dihantui oleh masa lalunya, tetapi diterangi oleh kemungkinan yang tak terduga dan cinta yang perlahan tetapi pasti semakin kuat. Saat bintang-bintang mulai berkelap-kelip di atas, mereka duduk berdampingan, siap untuk memulai bab baru ini bersama, dua jiwa yang belajar untuk menerima cinta dan kehidupan di tengah keindahan lanskap yang mengelilingi mereka. Dan saat mereka bergandeng tangan di bawah langit berkilauan, cakrawala tampak membentang tak berujung di depan, sebuah janji akan petualangan baru yang menunggu untuk dibuka. Bulan-bulan berlalu, setiap hari menjalin benang koneksi yang lebih dalam antara Staci dan Lindsay. Musim berganti dari nuansa berapi-api musim gugur ke kejernihan musim dingin. Staci mendapati dirinya terpesona bukan hanya oleh alam liar di sekelilingnya tetapi juga oleh momen-momen intim yang dibagikan dengan Lindsay di tengah pemandangan yang menakjubkan. Saat salju mulai menutupi pegunungan, mengubah dunia menjadi keajaiban yang tenang, mereka menjalin tradisi baru untuk merayakan ikatan yang semakin berkembang. Pendakian akhir pekan berubah menjadi malam-malam nyaman di pinggir api, menyeruput coklat panas, terbungkus selimut, dan berbagi cerita tentang impian dan ketakutan mereka. Mereka memasak bersama, menari di dapur, dan menonton film sambil saling berpelukan di sofa, tawa mengalir di antara mereka seperti getaran hangat dari api unggun. Staci telah mulai melukis tidak hanya pemandangan tetapi juga keintiman kuyet dari hidup mereka bersama. Lindsay memasak, tertawa, tangan mereka saling menggenggam. Dengan setiap sapuan kuas, ia menangkap momen yang cerah dan hidup, mencerminkan cinta yang telah mekar tak terduga dalam hidupnya. Suatu malam bersalju, ketika mereka pulang dari pendakian yang panjang, Lindsay menoleh kepada Staci, wajahnya tulus. Kau tahu, duniaku belum pernah terasa lebih hidup daripada sekarang. Aku tidak berpikir aku bisa merasakan hal ini lagi setelah hubungan terakhirku. Staci berhenti, menyingkirkan sehelai rambut dari wajahnya, jantungnya berdebar. Sama di sini. Kau telah membawa begitu banyak kebahagiaan dan inspirasi ke dalam hidupku. Aku tidak pernah bermimpi bisa sembuh seperti ini, menghubungkan dengan seseorang sedalam ini. Lindsay tersenyum, matanya berkilau seperti pemandangan salju di sekitarnya. Apa yang aku rasakan untukmu itu nyata, Staci. Dan saat kita bersama-sama menjalani perjalanan ini, aku telah menyadari sesuatu yang penting. Napaknya terhenti. Dia telah mencoba menebak momen ini, momen ketika pengakuan yang serius mungkin muncul, dan dia hampir bisa merasakan berat dari apa yang bisa terjadi selanjutnya. Kau adalah orangku, Staci. Aku ingin membangun hidup bersamamu, masa depan yang dipenuhi seni, petualangan, dan cinta, Lindsay berkata, suaranya tegas dan tulus. Hati Staci melonjak. Kau juga adalah milikku. Aku tidak bisa membayangkan masa depanku tanpa kau. Kau bukan hanya musekku, kau adalah pasanganku, rumahku. Air mata berkilau di mata Lindsay saat Staci melangkah maju, menariknya ke dalam pelukan, merasakan kehangatan terpancar di antara mereka, mendorong melawan dinginnya musim dingin. Untuk beberapa saat, dunia di sekitar mereka pudar, hanya dua dari mereka, terikat dalam cinta, tawa, dan janji akan apa yang ada di depan. Saat liburan mendekat, mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan bagi teman-teman dan tetangga mereka, sebuah perayaan komunitas dan cinta. Mereka bekerja bersama untuk mendekorasi rumah nyaman mereka, dengan tali lampu yang berkelap-kelip seperti bintang di cahaya redup malam. Pada malam perayaan, tawa bergema di ruang tamu saat teman-teman memenuhi ruangan, udara hangat dengan aroma kue panggang dan cider rempah. Saat mereka melihat orang-orang terkasih mereka berbaur, kegembiraan yang melingkupi malam itu terasa magis. Pada puncak perayaan, Staci mengambil satu momen untuk berdiri di panggung kecil di ruang tamu, hatinya penuh.
Aku hanya ingin mengatakan betapa bersyukurnya aku kepada kalian semua. Ia mulai, suaranya hangat tetapi sedikit bergetar dengan semangat. Tahun ini adalah perjalanan penyembuhan dan penemuan bagiku, dan aku tidak bisa memberitahu kalian betapa berarti kalian semua dalam hidupku. Tapi yang terpenting, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada wanita luar biasa ini, Lindsay. Sorakan menggema saat semua orang menoleh ke arah Lindsay, yang merona tetapi bersinar bangga. Staci melanjutkan, menunjuk ke arah pasangannya, kau membawa warna kembali ke dalam duniamu, dan aku merasa sangat beruntung bisa memiliki kau di sisiku. Staci berhenti, menarik napas dalam-dalam, ingin berbagi sesuatu yang spesial di depan teman-teman mereka. Dan sehubungan dengan itu, aku punya sesuatu untukmu, Lindsay. Saat ia mengambil lukisan berukuran besar yang telah disandarkan di dinding, kanvas besar menggambarkan pemandangan dari tempat pandang favorit mereka, di mana matahari terbenam menyatukan spektrum warna yang luar biasa di atas pegunungan dan lembah. Ini adalah pendakian pertama kita bersama, hari di mana semuanya berubah. Ini adalah emosi yang mentah, tanpa saringan, seperti kita, Staci berkata, hatinya berdegup kencang saat ia memperlihatkannya. Mata Lindsay membesar, kedalaman lukisan membuatnya terpesona. Ini indah, dia berbisik, sangat terharu. Seperti kau. Dan untuk semua yang kau lakukan, aku memiliki kejutan lain, Staci berkata, mengeluarkan kotak kecil dari saku. Aku ingin kau yang ini. Saat ia berlutut, ruangan menjadi hening. Mata Lindsay membesar dalam kejutan sebelum senyum lebar muncul di wajahnya, air mata menggenang. Apakah kau, Lindsay? Maukah kau menjadi partnerku dalam segala hal, museku, selamanya? Ruangan meledak dalam tepuk tangan dan sorakan, tetapi bagi Staci, yang terpenting adalah reaksi Lindsay. Ya? Tentu. Ya? Lindsay seru, suaranya penuh emosi saat ia memegang wajah Staci dengan kedua tangannya. Saat ia menempatkan cincin di jarinya, sukacita mengalir dalam hati keduanya, memperkuat perayaan mereka yang terjadi di sekitar ruangan. Dan saat mereka mengunci momen itu dengan ciuman, kehangatan cinta melingkupi mereka, menandai awal dari perjalanan indah yang mereka jalani bersama, sebuah petualangan yang penuh dengan harapan, kreativitas, dan cakrawala tak terbatas untuk dijelajahi. Di kota kecil itu dalam pegunungan Blue Ridge, warna kehidupan mereka bercampur dengan indah, setiap hari menjadi kanvas baru yang cerah, hidup dengan pengalaman yang menunggu untuk dijelajahi, di bawah langit terbuka yang dipenuhi bintang. Bersama, mereka memeluk ketidakpastian, mengetahui bahwa apapun yang ada di depan, mereka akan menghadapinya bergandeng tangan, hati ke hati.